Nah, adapun Muslim itu masuk menguasai tanah pelan-pelan seperti orang Madura menguasai tanah orang Dayak. Dia tancapkan 4 patok lalu Madura tidur di atasnya. Loh, sampean kok tidur di tanah saya? Oh, ini bukan tanah sampean, ini tanah Allah katanya. Tanah Tuhan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Saifuddin yang kembali menyerang suku Madura, ya, kembali menjelek-jelekan suku Madura dengan mengatakan bahwa suku Madura ini sama dengan orang Arab yang suka mengambil dan menjajah tanah orang. Padahal kita tahu yang suka menjajah tanah orang lain itu adalah orang-orang yang notaben beragama oten. Ya, banyak sekali penjajah-penjajah itu semua oten. Bahkan bisa dibilang semua oten gitu ya. Kita bisa melihat Belanda itu oten, ya, Jerman itu oten, Prancis oten, Inggris, Spanyol oten. Semua oten gitu yang menjajah negara-negara dan kerajaan-kerajaan lain. Bagaimana betapa masifnya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa, bangsa oten saat itu kepada bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Jadi aneh sekali kalau Saifuddin tiba-tiba malah mengatakan orang Arab lah, orang Madura lah yang suka seperti itu. Padahal kita tahu bagaimana ngerinya penjajahan yang dilakukan oleh kaum Oten ini terhadap orang lain. Indonesia saja dijajah 3,5 abad. Bayangkan, 3,5 abad. Dari kamu, ya, sampai cucu kamu, cicit-cicit kamu, masih dijajah. Nggak ada harapan merdeka saat itu. Lama sekali penjajahan yang dilakukannya. Jadi negara-negara yang terjajah ini ketinggalan dari Eropa beratus-ratus tahun itu wajar. Karena mereka dijajah. Indonesia ya ketinggalan sekarang ya kenapa? Karena kita dijajah. Coba dari dulu nggak pernah dijajah. Ya, sama kayak Jepang gitu kan. Jepang tuh nggak pernah dijajah. Ya dia cepat. Karena mereka bisa ngikut. Mereka nggak dijajah, mereka ngikut perkembangan teknologi, perkembangan semuanya. Kita 3,5 abad, bayangkan dijajah. Nggak punya apa-apa, semua hasil kita dibawa ke Eropa sana. Ya, kita cuma dibangunin yang kecil-kecil lah, dibangunin kereta api, jalan, itu pun untuk memudahkan transportasi mengangkut barang mereka. Pelabuhan dibangun untuk mengangkat barang mereka. Adapun orang Indonesia yang dikasih sekolah pun supaya bisa bekerja dengan mereka, ya, bisa jadi karyawan mereka. Jadi pembangunan itu pun cuma sekedarnya, ala kadarnya, untuk membantu visi misi mereka. Nggak ada hubungannya untuk mencerdaskan negara tempat yang jadi korban penjajahan itu. Itu oten loh, jangan lupa itu Pak Saifuddin, oten itu. Ya. Terus apalagi fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh pendeta satu ini, ya, pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Teman-teman saksikan sendiri sajalah. Saya kalau udah dia, mending kita nonton langsung, biar teman-teman lihat sendiri, dengar sendiri, apalagi fitnahan dari Saifuddin ini, yang makin hari makin gila, tetapi di satu sisi juga makin menghibur, ya, makin membuat perut kita ini kadang-kadang tergelitik kalau melihat tingkah laku dari Saifuddin. Apalagi makin hari dia ini makin merana karena kesendiriannya, jomblo. Ya, saya suka melihat Pastor Joshua Teu yang memilih membalas dia dengan elegan, membunuh dengan senyap, menghancurkan Saifuddin dengan senyap tanpa harus melawan langsung, ya, dengan menunjukkan kemesraan kepada istri, membuat si Saifuddin ini merana gitu ya, karena dia punya duit pun nggak ada guna, donasinya banyak nggak ada guna, karena nggak bisa dia nikmati, dia hanya bisa sembunyi sekarang. Oke, kita saksikan dulu bagaimana statement-statement fitnahan yang dilontarkan oleh Babang Udin ya, terhadap orang Madura dan terhadap yang lainnya. Silakan Anda saksikan video berikut. Sebelumnya, orang-orang Filistin ini adalah orang-orang yang memberontak kepada Israel. Nah, adapun Muslim itu masuk menguasai tanah pelan-pelan seperti orang Madura menguasai tanah orang Dayak. Dia tancapkan 4 patok lalu Madura tidur di atasnya.
Loh, sampean kok tidur di tanah saya? Oh, ini bukan tanah sampean, ini tanah Allah katanya. Tanah Tuhan katanya. Datang lagi Dayak lain. Kenapa kamu bangun di tanah saya? Oh, tanah kamu yang di bawah, saya ini tidur di atasnya saja katanya. Jadi begitulah Arab itu, mirip dengan orang Madura yang menguasai tanah orang sana. Ya model-model begitulah. Pokrol. Nggak berpihak kepada kebenaran. Itulah Arab. Lalu apa kata Al-Quran tentang Palestina ini? Quran surat ke-5 ayat 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi dari antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Lalu Al-Maidah ayat 21. Nah ini yang penting ini. Ya kaum idkhulul ardal muqaddasallati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatangqalibu khasirin. Hai kaumku, maksudnya orang Yahudi, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Al-Maidah 21. Jadi tanah Palestina menurut Al-Quran juga adalah tanah Yahudi, bukan tanah Arab. Bagaimana cara berpikir orang Arab ini? Lalu mengaku-ngaku, lalu mau mendirikan negara merdeka atas Palestina. Oke lah, orang Yahudi, orang Israel sudah berbaik hati. Dan sekarang orang Yahudi sudah membuat tembok batas antara Israel dengan Palestina. Sudah berbuat baik hati kan? Tetapi mereka yang ada di Masjidil Aqsa itu tetap melakukan keributan dari waktu ke waktu. Pokoknya lempar batu. Karena mereka setelah dibangun tembok ini nggak ada lagi mereka bawa bom untuk menghancurkan kota-kota di Israel itu. Itu Palestina yang jahat. Nah, saudara-saudara, Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu adalah PKS yang sama ulahnya menyulut kekacauan di mana-mana. Jadi juga demo kemarin itu PKS semua itu, bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa. Otak di belakang semua itu adalah PKS, HTI, dan juga FPI, karena mereka nggak bisa gerak lagi, keuangannya kurang itu. Sejak bosnya itu masuk ke dalam, Bang Toyib itu, mereka nggak mendapat apa-apa lagi. Si Gahar Smith juga begitu, sudah lagi ditahan ini. Nah ini memang cara yang bagus untuk meredam si penjahat-penjahat kelamin itu, para penjahat kelamin ini. Iya, teman-teman udah lihat ya bagaimana dikatakan oleh sama si Saipudin, orang Madura itu seperti itu, datang ke Kalimantan ngambilin tanah orang. Lu kira orang Kalimantan atau orang Dayak di sana bodoh apa? Ya, tanah-tanah dia kok bisa diambil sama orang Madura? Ada-ada aja kamu. Kamu pikir tanah orang tuh diambil dengan main asal patok-patok gitu aja? Kalau gitu saya ke rumah kamu, Saipudin. Ya, saya ke rumah Saipudin terus saya patokin, apakah itu jadi rumah saya? Ya, apakah saya bisa mengambil tanah kamu juga? Ya nggak bisa, ada namanya surat tanah, coy. Ya. Jadi surat tanah, sertifikat itu
untuk menunjukkan bahwa itu tanah kamu. Nggak bisa main asal-asal ambil tanah orang sembarangan. Jadi ini fitnah luar biasa untuk orang Madura lagi. Saya nggak tahu ya, apa salah orang Madura kepada Saipudin. Setahu saya Saipudin nggak suka orang Madura karena Pak Mahfud MD nggak mau bela dia. Karena Pak Mahfud MD tidak mau menggubris keinginan dia. Jadi gara-gara Pak Mahfud MD ini semua orang Madura diserangnya ini. Luar biasa ini. Ya. Saya rasa orang Madura pun mikir, ini saya salah apa lah sama Saipudin, kenal pun kagak, ya. Tiba-tiba kok nama kami dibawa-bawa terus gitu. Dan orang Dayak juga ditarik-tarik, diadu sama orang Madura. Ya, sengaja mengadu domba anak bangsa kita. Inilah kelakuan dari si Saipudin ini, pendeta besar dari Protestan tersebut. Ya, selalu seperti itu. Dan kita bisa melihat bahwa Saipudin ini memang pengen Indonesia itu chaos. Pengen Indonesia itu ribut. Kalau Indonesia ribut, maka ada peluang untuk daerah-daerah tertentu bisa memerdekakan diri atau lepas dari Indonesia dan bisa menjadi negara yang berdasarkan kekristenan. Jadi kalau Indonesia udah nggak ada, maka Saipudin akan resmi tidak jadi buronan lagi. Kalau sekarang kan dia jadi buronan. Buronan dari Kepolisian Republik Indonesia. Kalau Indonesia udah nggak ada, maka Saipudin otomatis tidak akan menjadi buronan lagi. Jadi itulah keinginan besar dari pendeta Saipudin. Dan yang agak lucunya adalah Saipudin ini punya kayak penyakit ya. Jadi setiap udah tengah malam, udah malam, dia pasti akan menggila, akan depresi. Kalau ini dia masih siang ya. Dia buat rekaman ini jam 1 siang di sana, di tempat kita jam 3 pagi. Di tempat dia masih siang, masih waras, masih sedikit waras. Itulah dia ngomongnya masih agak rapi, bajunya, penampilannya masih agak rapi, ya. Nanti kalau udah malam, nah, ini bentar-bentar lagi nih, udah malam nih sekarang. Waktu di sana nih kan udah malam. Ini bentar lagi dia akan kumat, akan mengeluarkan statement-statement yang kembali ngawur, ya. Cara ngomong yang ngawur, penampilannya juga udah ngawur. Kalau sebelumnya pakai kacamata, pakai lipstick, ini bentar lagi entah pakai apa lagi nih. Si Babang Udin kita yang kerennya luar biasa ya. Tetapi yang pasti Babang Udin makin keren, makin menghibur. Ini satu hal yang harus kita apresiasi. Selama puasa ini kita mendapatkan tontonan yang menghibur. Bagi teman-teman yang menonton, dapat tontonan yang menghibur. Bagi kami yang punya channel, kami dapat konten yang lumayan menghibur dan bisa menjual. Lumayan menjual gitu kan. Banyak penonton yang menunggu bagaimana perkembangan gilanya Saipudin. Udah seberapa parah? Apakah memang sudah sampai tahap yang nggak bisa disembuhkan atau masih bisa normal? Orang menunggu semua. Dan kita harap Saipudin ini bisa ditangkap lah ya sebelum jadi gila. Karena kalau udah jadi gila, apalagi ya nggak bisa lagi dia bertobat, kasihan gitu. Karena kita harap dia masih sempat bisa bertobat. Penjara 2 tahun yang diberikan dulu, itu sama sekali nggak bisa membuat dirinya bertobat. Itu kita sesali juga ya. Dulu Saipudin pernah masuk penjara, dia jalani selama 2 tahun, ternyata itu tidak bisa mengubah sifat jeleknya. Itu tidak membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap ada setan yang mempengaruhi dirinya selalu. Ya, kita tahu bahwa di umat muslim ya, di Islam kita diajarkan bahwa manusia itu selalu digoda oleh setan. Ada setan yang selalu membisik kepada kita agar mengikuti perlakuan atau perbuatan setan. Berbuat jahat, berbuat yang tidak disukai oleh Allah. Sedangkan di Kristen juga sama. Mereka dikatakan lawan mereka bukan darah dan daging, tetapi penghulu-hulu dan roh-roh yang ada di udara, ya, roh yang ada di udara. Itulah kenapa Saipudin ini merasa dia dituntun oleh Roh Kudus, padahal yang tuntun dia tuh roh setan itu. Roh setan yang ada di udara yang menuntun pendeta besar Saipudin dan teman-teman OTN lainnya untuk berbuat melewati batas kemanusiaan, untuk berbuat tindakan-tindakan yang jahat. Mereka berpikir itu roh kebenaran, tetapi kenyataannya itu adalah roh setan penyesat. Itulah kenapa Saipudin bisa seperti sekarang ini. Jadi saya harap kita maklumi dan doakan sajalah.
Kita doakan semoga Saifuddin bisa bertobat. Saifuddin sempat ya bertobat secara nasuha, dan semoga kesesatannya nggak tambah parah. Dan berikanlah kekuatan ya. Semoga semua rakyat Indonesia tidak gampang terprovokasi, terutama dari para oten-oten yang mengidolakan Saifuddin dan mengeluh-ngeluhkan Saifuddin seperti seorang rasul, seperti seorang santo. Stop hal tersebut. Jangan mau dipecah belah oleh manusia seperti ini. Kita hidup rukun selama 75 tahun di Indonesia tanpa ada masalah. Jangan mau hanya gara-gara Saifuddin kita jadi berantem. Jangan mau. Ya, itu saja sih dari saya ya. Kalau nasihat untuk teman-teman semua. Ya, mungkin itu aja dari saya. Stoplah provokasi, terutama untuk orang Madura. Orang Madura nggak pernah mengganggu Anda. Pak Mahfud pun, dia menyuruh kepolisian memeriksa itu dalam kapasitas sebagai Menko Polhukam. Memeriksa, bukan menyuruh menangkap Anda. Ya. Tolong buat teman-teman dan Pak Saifuddin, normallah sedikit, Pak. Udah cukup gilanya, Pak. Kalau mau gila, ya gila benaran. Jangan nanggung-nanggung. Ya, itu aja saran dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Silakan tulis komentar kalian. Apakah Saifuddin ini memang harus ya dikasih obat gila atau dikerangkeng supaya mulutnya itu jangan terlalu maju, atau teman-teman punya pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak video kita ini. Ya, semoga kita bisa menjaga kerukunan kita. Hentikanlah sikap saling mengejek, saling menghujat, dan saling menghina antar anak bangsa. Oke, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.